Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang obat NSAID. NSAID adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan, meredakan nyeri, dan menurunkan demam. Kelompok NSAID dapat dibeli dengan resep ataupun tanpa resep dari dokter. Pemilihan NSAID dipertimbangkan berdasarkan efektivitas, keamanan, efek samping, serta onset dan durasi kerja obat. NSAID bekerja dengan cara menghambat enzim siklosigenase yang terlibat dalam proses peradangan dan nyeri. Dengan berkurangnya peradangan, secara otomatis rasa nyeri dan demam juga akan berkurang. Semakin cepat obat NSAID memberikan efek, berarti durasi kerja akan semakin pendek. Semakin tinggi dosis yang dibutuhkan untuk mencapai onset, maka akan semakin tinggi konsentrasi puncak obat, sehingga durasi kerja obat akan semakin panjang. Contohnya itu ada naproxen dan COX-2 inhibitor. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe obat NSAID. Yang pertama ada ibuprofen, kedua naproxen, ketiga ketorolac, dan keempat diclofenac. Untuk COX-2 inhibitor, contohnya ada celecoxib, parecoxib, dan aspirin. Untuk bentuk-bentuknya itu ada kapsul, tablet, krim, gel, suppositoria, dan suntik. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan obat NSAID. Yang pertama ada usia, kedua memiliki gangguan organ seperti tukak lambung, kelainan hati, dan ginjal. Yang ketiga hamil atau menyusui, keempat sedang mengkonsumsi obat lain, dan yang kelima penting untuk konsultasi terlebih dahulu dengan apoteker atau dokter. Selanjutnya yaitu efek samping. Pada obat NSAID memiliki efek samping 4 macam. Efek pertama yaitu gastrointestinal, seperti dipepsia, mual, diare, dan perdarahan lambung, serta ulserasi. Risiko efek serius meningkat pada pasien dengan penyakit radang usus. Mengambil NSAID oral dengan makanan dapat meminimalkan risiko ini. Yang kedua, efek kardiovaskular, seperti peningkatan risiko serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Aspirin tidak terikat dengan risiko ini. Efek samping selanjutnya, yang ketiga adalah efek ginjal. Karena NSAID mengurangi perfusi glomerulus, NSAID meningkatkan risiko penyakit ginjal dalam jangka panjang. NSAID juga dikaitkan dengan retensi air garam yang akibatnya dapat menyebabkan hipertensi. Yang keempat, efek hipersensitivitas. NSAID berhubungan dengan reaksi alergi, misalnya bronkospasme yang memburuk pada pasien asma, perkembangan bintil atau erupsi kulit lainnya, dan reaktif fotosensitivitas. Selanjutnya yaitu pencegahan. Efek samping ini dapat dicegah dengan membatasi dosis dan durasi NSAID serta dengan melakukan penilaian risiko individual dan memberikan pengobatan yang sesuai pada pasien. Mereka yang beresiko terkena tukak gastroduodenal dapat diobati dengan penghambat pompa proton, misoprostol, dan atau NSAID selektif COX-2. Mereka yang beresiko mengalami kejadian kardiovaskular dapat diobati dengan naproxen dan penghambat pompa proton atau misoprostol, namun sebaiknya menghindari penggunaan NSAID sama sekali. Selanjutnya, terapi non-farmakologi dikelompokkan menjadi intervensi fisik dan kognitif perilaku, yaitu intervensi fisik. Intervensi fisik bertujuan untuk memberikan kenyamanan, meningkatkan mobilitas, dan membantu respon fisiologis. Contoh terapinya yaitu kompres hangat atau dingin, electrical nerve stimulation, pijat, akupuntur, dan lain-lain. Intervensi kognitif perilaku. Intervensi kognitif perilaku bertujuan untuk menurunkan ketakutan, mengubah persepsi nyeri, juga memberikan perubahan fisiologis. Contoh terapinya yaitu relaksasi progresif, relaksasi nafas dalam, meditasi, hipnotis, musik, dan lain-lain.